Baiklah, kita mulai pembelajaran matematika kita kali ini, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pecahan. Anak ibu, yang pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya itu termasuk ke dalam jenis pecahan biasa. Jadi macam-macam pecahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pecahan biasa. Contoh pecahan biasa itu seperti pecahan 7/3. Lalu contoh yang lainnya seperti 4/5. Yang lainnya juga seperti 1/2. Jadi jika pecahannya seperti ini, ada penyebut, ada pembilang dan penyebut, itu disebut dengan pecahan biasa. Lalu yang kedua pecahannya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran ini seperti yang sudah ibu jelaskan sewaktu Zoom kemarin, yaitu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi contohnya pecahan campuran ini seperti 3/1/2. Nah, ini disebut sebagai pecahan campuran. Kenapa ini disebut pecahan campuran? Karena dia gabungan dari bilangan bulat. Yang bilangan yang berada di depan ini disebut sebagai bilangan bulat. Angka 3 ini disebut dengan bilangan bulat. Gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Sedangkan 1/2 ini adalah pecahan biasa. Jadi gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa disebut dengan pecahan campuran. Jadi nanti kalau ada anak ibu yang bertanya kepada kamu, kenapa pecahan tersebut disebut sebagai pecahan campuran? Jawabannya karena percampuran dari bilangan bulat dengan pecahan biasa, makanya disebut sebagai pecahan campuran. Tercampur dia tuh, makanya disebut sebagai pecahan campuran. Contoh yang lainnya seperti 5/2/4. Jika pecahannya seperti ini disebut sebagai pecahan campuran. Ada 3, ada bilangan di depan, bilangan bulat di depan, dan di belakangnya diikuti oleh pecahan biasa. Lalu yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal ini contohnya seperti 0,25. Ini disebut dengan pecahan desimal. Jadi kalau pecahan desimal ini itu biasanya bilangan-bilangan yang berkoma disebut sebagai pecahan desimal. Contoh yang lainnya seperti 2,5. Itu juga disebut sebagai pecahan desimal. Jadi bilangan-bilangan yang berkoma itu namanya adalah pecahan desimal. Lalu yang keempat itu adalah persen. Persen ini seperti contohnya 25/100. Dari pecahan biasa bisa dijadikan persen. Dijadikan persen menjadi 25%. Itu disebut dengan persen. Contoh yang lainnya seperti 75%. 75% ini kalau dijadikan pecahan biasa nanti 75/100. Persen itu artinya per 100 ya. Jadi kalau sudah ada bacaannya persen, persen itu biasanya ditandai dengan lambang ini. Kalau sudah ada lambang ini atau disebut dengan persen, maka dia di bawahnya pasti per 100 ya nak. Lalu selanjutnya sekarang kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi dari pecahan biasa tadi contohnya, pecahan biasa tadi 7/3. 7/3 ini akan kita rubah ke pecahan campuran. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi 7/3 ini akan kita rubah menjadi pecahan campurannya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 7/3 ini kita bagi menjadi 3. 7 ini kita bagi dengan angka 3. 7 kita bagi 3. Dapat berapa Comana? 7 dibagi 3 dapatnya 2. 7 dibagi 3 dapatnya 2 kan? Ada sisanya? Ada. Sisanya ada berapa? 1.
Tuh, jadi sisanya 1. Sisanya itu kita tulis di atas, bagian atas ini. Baru kita tulis per, berapa penyebutnya? 3. Jadi 2, 1 per 3. 7 dibagi 3, hasilnya dapat 2. Sisanya kita taruh di atas, sisanya 1. Jadi per 3. Contohnya yang lain, yaitu seperti 11 dibagi per 2. 11 per 2 ini jika kita jadikan campuran, yaitu dengan cara kita bagi seperti tadi. 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 dapat berapa hasilnya? 11 dibagi 2 hasilnya dapat 5. Hasilnya kita taruh di depan. Ada sisa? Ada. Kalau untuk campuran ini pasti ada sisa. Jadi sisanya kita taruh di atas. Sisanya berapa? 11 dibagi 2 dapat 5. Tersisa 1. Kita taruh sisanya di atas per, penyebutnya 2. Jadi hasilnya 11 per 2. Jika kita jadikan menjadi pecahan campuran, maka hasilnya 5 per 5, 1 per 2. Hasilnya 5, 1 per 2. Contoh yang lain, contoh yang ketiga, itu seperti 17 per 3 misalnya. 17 per 3 jika kita jadikan campuran, gimana caranya tadi nak? Dengan cara kita bagi. 17 dibagi 3. 17 bagi 3 dapat berapa? 17 dibagi 3. Hasilnya dulu. Hasilnya dapat 5. 17 bagi 3 hasilnya dapat 5. Nah, sisanya ada tadi sisanya kan? Nah, sisanya tersebut kita taruh di atas. 17 bagi 3 dapat 5. Sisanya 2. Nah, sisanya kita taruh di atas. Sisanya 2. Jadi per, sama kan penyebutnya dengan yang di depan ini 3, maka di sini juga 3. Maka hasilnya 17 dibagi 3 dapat 5. Sisanya 2 per 3. Jadi hasilnya 5, 2 per 3. Nah, sekarang anak ibu silakan kerjakan soal yang ibu kirimkan berikut ini ya.